Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal News kembali hadir di hadapan pemirsa dengan beragam informasi menarik seputar dunia perkuliahan mata kuliah, teknik reportase dan berita investigasi beserta sekitarnya. Bersama saya Melisa, inilah berita hari ini. Pemirsa, tepat pada hari Selasa, tanggal 23 September 2024, telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah teknik reportase dan berita investigasi yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma bersama kelas KPI 5B di lantai 3 ruang 1, Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang dimulai dari pukul 16.00 hingga 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, pada pertemuan ketiga kali ini, Bapak Adi menjelaskan terkait informasi dan interview dalam reportase, di mana Bapak Adi memulai perkuliahannya dengan memberikan sebuah pertanyaan kepada mahasiswa terkait dengan perbedaan wawancara dan juga reportase, di mana reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara. Sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis dari teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat atau pandangan atau pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Kemudian dilanjut dengan pengertian dari interview, di mana interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seseorang penanya atau reporter atau wartawan kepada seorang narasumber untuk membahas suatu topik permasalahannya. Proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan reporter atau wartawan atau interviewer, narasumber, dan juga kameramen. Bapak Adi juga menjelaskan kiat-kiat yang harus dilakukan seorang reporter dalam melakukan interview. Di antaranya, yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri untuk mencari orang yang tepat untuk diwawancarai. Kemudian menentukan topik atau permasalahan dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, kita harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Pemirsa, perlu diingat kembali bahwasannya dalam membuat suatu berita kita tidak boleh melupakan unsur 5W plus 1H, di mana 5W plus 1H itu adalah what, who, when, where, why, dan juga how. Pemirsa, untuk melakukan wawancara, Bapak Adi juga memberikan teknik-teknik dalam melakukan wawancara agar wawancara mendapatkan hasil yang maksimal. Di antaranya, yang pertama, kita harus mengumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarainya. Kemudian, kita harus membuat susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Ketiga, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Keempat, simak baik-baik jawaban narasumber karena memungkinkan jawaban narasumber itu bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas permasalahannya. Kelima, usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal sebelum wawancara resmi dilakukan, sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari wawancara tersebut. Keenam, simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan dari pemirsa jika memang tujuan wawancara memerlukan jawaban yang spontan. Ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawaban yang bertele-tele tersebut. Kedelapan, sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksud dari jawaban pendek tersebut.
Sebelum melakukan wawancara, pemirsa juga perlu menguasai masalah berita, kemudian menentukan arah permasalahannya, kemudian menentukan narasumber, kemudian mengenali sifat narasumber. Selanjutnya membuat janji wawancara dengan narasumber, menyiapkan draft pertanyaan, dan yang terakhir menyiapkan mental dalam melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara juga diperlukan beberapa syarat, di antaranya yang pertama, kita harus mempunyai tujuan yang jelas, kemudian efisiensi, kemudian menyenangkan, mengandalkan persiapan atau riset, melibatkan kepentingan halayak, menimbulkan spontanitas, dan yang terakhir mampu mengembangkan logika. Pemirsa, ada beberapa macam dalam wawancara, di antaranya ada wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, wawancara bebas, dan wawancara bebas. Bapak Adi Kusuma juga menambahkan terkait penjelasan reportase, di mana reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber yang kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita. Berdasarkan tugasnya, reportase dibedakan menjadi dua. Yang pertama, reporter lapangan yang bertugas untuk mengumpulkan informasi atau berita tentang suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, ada reporter untuk televisi yang bertugas melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa televisi di rumah, di hadapan kamera. Pemirsa, agar dapat dicapai hasil reportase yang baik dan maksimum, pemirsa dapat melakukan beberapa teknik dalam reportase. Di antaranya, kita harus mulai dengan menyebutkan peristiwa dan tempat kejadian di mana pemirsa meliput. Kemudian sebutkan pula nama pemirsa dan dari stasiun TV mana pemirsa berasal. Karena tidak menutup kemungkinan hasil reportase pemirsa akan disiarkan juga oleh stasiun televisi lain yang tidak sempat meliput. Kemudian lanjutkan dengan memberikan ringkasan informasi-informasi terkini dan perkembangan berita yang pemirsa ketahui dan berhasil dikumpulkan. Yang ketiga, ambil suasana latar belakang atau situasi terkini dari lokasi di mana pemirsa sedang melakukan reportase, sehingga kehadiran pemirsa di lokasi peristiwa benar-benar meyakinkan pemirsa lainnya. Yang keempat, laporkan fakta yang terdapat di lapangan dan bukan opini pemirsa sebagai reporter. Yang kelima, berikan kalimat penutup di akhir reportase. Dalam hal ini, pemirsa bisa menyebutkan dengan kameramen siapa pemirsa meliput di sana. Bapak Adi juga menambahkan terkait istilah-istilah dalam reportase yang biasa disingkat dengan ROS. Yang pertama, reporter on the spot on the screen, di mana reporter berada di lokasi dan dimunculkan di televisi untuk melakukan sendiri kejadian tersebut. Yang kedua, reporter on the spot of the screen, di mana reporter berada di lokasi tetapi dirinya tidak dimunculkan di televisi, sehingga hanya terdengar suaranya atau laporannya saja. Yang ketiga, reporter off the spot on the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi tetapi dimunculkan di televisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Yang terakhir ada reporter off the spot of the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi dan juga tidak muncul di televisi, tetapi ia mengumpulkan, menyeleksi, dan juga menyusun berita yang diperoleh dari berbagai narasumber. Jadi pemirsa, wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi.
Dalam menyampaikan suatu berita, seseorang, reporter, atau wartawan harus dapat memilih atau menentukan informasi apa yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita. Karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Pemirsa, ada beberapa jenis informasi, di antaranya ada news atau berita, editorial atau tajuk, infotainment, dan press release. Pemirsa, dalam berita dibagi beberapa bagian lagi, di antaranya ada in-depth news, soft news, hard news, hot news, straight news, dan lain sebagainya. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Melisa beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.